حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ahlu sunnah boleh untuk dibaca dan didengarkan rekaman-rekamannya tersebut. Mohon penjelasannya. Telah disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam Adabut Thalab, barang siapa menyimpang dari kebenaran, maka ilmu dia sebelum itu tidak ada faedahnya. Dia tidak mengambil faedah dari ilmu dia sebelum itu. Kemudian dikomentari oleh Syekhuna Yahya hafizahullah, kalau dia sendiri tidak mampu mengambil faedah, bagaimana dia memberikan faedah kepada orang lain? Maka apa? Yang menjadi fatwa Syekh Muqbil dan Syekh Yahya dan beberapa masyayikh yang lain adalah sebagaimana dia itu dihajar, maka buku-buku dia sebelum itu juga dihajar. Kenapa? Karena inti masalah hajar adalah untuk menyelamatkan orang lain dari kesesatan. Kalau kita masih memakai buku dia, boleh jadi orang lain nanti akan tertipu. Oh, berarti orang ini baik. Buktinya apa? Ustadz yang ini masih mengambil faedah dari itu. Oh, berarti orang itu punya ilmu yang hebat. Sampai ustadz ini saja masih mengambil faedah dari orang itu. Dan boleh jadi akan menimbulkan rasa cinta. Karena apa? Dia boleh jadi dia sesat di dalam masalah at-tamayyu, yaitu sikap lembeknya, tetapi dia masih tegas ketika membantah orang Kristen dengan bahasa yang tegas, bahasa yang bagus, dengan kecemburuan yang menyala-nyala. Maka yang seperti ini terkadang akan menipu orang yang membaca, menimbulkan rasa cinta. Oh, ini adalah orang yang kokoh, ini adalah orang yang jiwanya betul-betul siap dikorbankan untuk Allah. Akhirnya dia akan tertipu nanti, orang yang membaca atau mendengarkan rekaman-rekaman tadi. Terutama adalah para wanita dan anak-anak muda. Dia cepat sekali tertipu. Kalau sudah tertipu, maka kejahatan-kejahatan orang itu akan terlupakan dan tertutupi, dan ini bahaya. Baik. Berarti siapakah yang boleh untuk mengambil faedah dari kajian dan rekaman atau buku-buku tadi itu? Kalau diperlukan, maka yang boleh membacanya adalah para ulama ketika memang diperlukan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu ketika Ibnu Qudamah rahimahullah membahas tentang haramnya kita untuk membaca buku-buku dan mendengar kalam-kalam mubtadi'ah, padahal tidak semua isinya buruk, boleh jadi banyak yang baik, tapi ada satu penyimpangan yang besar yang menyebabkan dia ditahdzir. Tapi apa? Karena ini berbahaya maka dilarang dengan ijma'. Tapi kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, adapun untuk para ulama yang ilmunya sudah kuat, boleh bagi mereka untuk membaca dan membuka buku-buku tadi ketika diperlukan. Mungkin ada data-data yang diperlukan atau ada faedah-faedah yang tidak didapatkan di kitab yang lain. Baik. Ini adalah para ulama yang mereka mampu untuk menyaring dan mereka memiliki benteng yang kuat di dalam jiwa dan hati mereka. Adapun untuk orang-orang awam dan para pemula bahkan yang lebih dari itu, maka ini tidak diperintahkan karena dikhawatirkan nanti akan tersesat dan tertipu. Kemudian yang kedua, seseorang baik itu masih kerabat kita ataupun bukan, ketika kita sudah menjelaskan kepadanya berulang kali, baik dengan ucapan malzamah ataupun dengan rekaman yang menjelaskan tentang penyimpangan orang-orang yang selama ini dia ikuti dari manhaj ahlu sunnah, akan tetapi dia tetap pada pendiriannya, tidak mau menerima hujjah yang telah kita sampaikan kepadanya, bahkan semakin fanatik kepada orang-orang yang menyimpang tersebut. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang semacam ini dalam muamalah sehari-hari? Mohon penjelasannya. Kalau memang orang yang ditahdir itu adalah memang mubtadi', dia adalah hizbi dengan dalil-dalil yang ada, dengan argumentasi yang jelas, memang dia adalah layak untuk ditahdir, seperti Hizbul Jadid telah difatwakan oleh Syekhuna Yahya, mereka adalah para hizbiyun dan hizbiyun adalah mubtadi'ah. Kalau memang mereka adalah orang-orang tipe mubtadi'ah semacam itu tadi, yang mana mereka menyimpang pada beberapa prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wa jamaah, tidak harus semua, tapi beberapa, satu pun cukup, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di dalam Al-Ajwibatul Mufidah. Cukup satu prinsip, itu pun kalau orangnya tidak bertaubat, maka boleh dia itu ditahdzir dan dikeluarkan dari sunnah. Tayyib. Adapun orang-orang yang masih membela mereka setelah tegak hujjah,
ini tentunya apa? Setelah tegak hujjah, setelah jelas bagi dia bayinah, tetapi memang dia sengaja memilih untuk mengikuti orang tadi, maka dia digabungkan dengan orang itu. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih, enggak perlu kita bilang sanad yang sahih, disebutkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani di dalam kitab beliau Masail Ahmad ibni Hambal. Beliau mengatakan, saya bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad ibnu Hambal, bagaimana kalau seseorang itu saya lihat dia berjalan dengan seorang mubtadi, apakah langsung saya hajar orang yang berjalan dengan mubtadi tadi? Beliau mengatakan, jangan engkau hajar dia. Kenapa engkau tidak beritahu dia dulu bahwasanya ini adalah mubtadi? Kalau dia mau mengikuti nasihatmu, maka itu yang kita inginkan. Kalau setelah itu dia tidak mau menerima nasihatmu dan masih bergabung dengan orang tadi, maka gabungkan dengan dia. Karena kata Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Iktabirun nasa bi ahdanihim." Nilailah manusia itu dengan teman-teman dekat mereka. Selama masih bergabung dengan mereka setelah tegak hujjah, maka dia adalah termasuk dari mereka. Hatinya adalah sama dengan hati mereka. Dan ini juga sebagaimana yang sering dilewati di dalam Syarhus Sunnah punya Imam Al-Barbahari. Kalau engkau melihat seseorang itu berjalan dengan mubtadi'ah, maka kabari dia dulu dan ingatkan dia dulu. Kalau dia meninggalkan mubtadi'ah, itu yang kita inginkan. Kalau dia masih gabung dengan mubtadi'ah, maka gabungkan dia. Karena berarti dia adalah orang yang hatinya adalah sama dengan dia. Demikian pula difatwakan oleh Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, yang meninggal kurang lebih 5 tahun yang lalu, 5,5 tahun yang lalu rahimahullah. Di dalam kitab beliau Abdu Al-Munaddad Al-Jadid, beliau mengatakan, cara untuk kita mengetahui seseorang itu adalah hizbi, baik dia itu pemimpin ataupun yang dipimpin, baik dia itu pengikut atau yang diikuti, adalah kalau dia itu menyebarluaskan buku-buku hizbi atau dia membela pemikiran hizbi tersebut, kemudian dia diperingatkan dan tetap saja dia memilih untuk mengikuti hizbi tadi, maka dia adalah hizbi juga, baik dia itu pengikut ataupun yang diikuti, kata beliau. Digabungkan kepada orang tadi. Ini kalau apa? Orang itu sudah tegak hujjah, sudah jelas baginya hujjah. Adapun kalau dia memang tipenya masih awam, baru belajar ngaji, jelas orang baru belajar ngaji, perlu kita sabari, dia nggak paham terhadap kedalaman masalah manhajiyah seperti ini, maka kita sabar. Jadi lihat keadaan orangnya, dan kita hendaknya sering-sering berkonsultasi dengan para ulama. Bagaimana kalau sudah tingkat seperti ini, apalagi cara yang harus dilakukan. Karena tujuan kita, inti dari nasihat adalah untuk menyelamatkan saudara, bukan tujuannya adalah untuk sebagai stempel saya telah menasihati dia dan saya akan buang dia. Tujuannya bukan untuk membuang orang, tapi tujuannya adalah agar dia selamat. Kalau sudah segala cara dipakai, ternyata tetap orang ini yang memilih untuk tidak selamat, maka mau tidak mau memang kita harus mengamputasi tangan yang sudah sangat parah lukanya itu, daripada menyebar ke yang lain. Jadi ini adalah hal yang terakhir, jangan tergesa-gesa untuk memotong anggota tubuh kita sendiri. Semua mukmin adalah seperti satu tubuh. Tapi juga bukan kita menjadi orang yang lembek. Cuma hati-hati dan bersabar. Yang berikutnya, berarti kalau kita menggabungkan dia kepada mubtadi'ah, berarti apa? Kembali kepada muamalah mubtadi'ah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam Syarhus Sunnah beliau. Al-Baghawi, beliau mengatakan, apabila engkau melihat seseorang meremehkan suatu sunnah atau dia itu melakukan suatu bid'ah, maka hajar dia hayyan wa mayyita, baik dia hidup ataupun dia mati, tinggalkan dia. Ini adalah hukum dari Allah dan Rasulnya dan dalil-dalil ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Kebanyakan hizbi, mereka jatuh kepada hizbiyah karena intinya adalah masalah perut, masalah dunia. Baik. Dan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Masail Jahiliyah terhadap ayat ini dalil untuk kita menghajar orang-orang yang tidak mau mengikuti nasihat dan lebih memilih kepada kebid'ahan. Itu adalah cara muamalah kita. Baik. Akan tetapi kalau dia itu adalah ayah atau ibu kita, maka masalahnya lain. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah, kenapa? Yang lebih parah dari bid'ah saja, yaitu kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap engkau mempergauli mereka di dunia ini dengan cara yang ma'ruf.
Jangan menghajar ayah ibu kalian, kata Syekhuna Yahya Hafizahullah. Disikapi dengan sabar, dipandang dengan pandangan rahmah, karena mereka itu kebanyakannya hanyalah apa? Korban dari tradisi yang buruk, korban dari fatwa-fatwa buruk dari para kiai-kiai dan para ustadz dan para ulama su. Mereka taunya seperti itu selama berpuluh-puluh tahun. Gimana setelah itu mereka menerima nasihat dari anak-anak semacam kita di mata mereka? Maka disabari itu. Itu untuk ayah ibu kita. Pertanyaan yang ketiga, apa boleh berdagang atau jualan baik makanan atau minuman ataupun yang lainnya di acara tersebut? Acara apa? Yang terdapat banyak kemungkaran, walaupun acara tersebut hanya pengajian atau tabligh akbar orang-orang yang bukan dari kalangan ahlu sunnah, yang di situ terdapat musik dan ikhtilat, bahkan isi ceramahnya juga banyak terdapat perkara bid'ah dan syubhat. Mohon penjelasannya. Kalau yang dimaksud adalah kita jualan di acara tersebut, yaitu acaranya misalkan di tanah lapang itu, dan kita masuk ke area tanah lapang itu untuk jualan, maka ini kata para ulama masuk dalam istilah taksiru sawati ahlil batil, memperbanyak jumlah para ahli batil. Dan ini akan menyebabkan tertipunya masyarakat. Masyarakat akan lihat, oh Masya Allah, yang datang beribu-ribu. Termasuk yang dilihat siapa? Kita. Karena apa? Tampak kita memperbanyak orang-orang yang di situ. Dan ini adalah haram. Memperbanyak jumlah ahlul batil itu adalah haram. Baik, maka jangan kita ikut di situ. Adapun kalau memang tiap hari kita jualan di situ, dan setiap hari tempat itu bukan tempat mubtadi'ah, tahu-tahu di hari itu ada acara di situ, maka yang betul adalah kita tutup kedai kita, tutup niaga kita, atau kita pindah ke tempat lain sebagai bentuk barok. Dan dalil-dalilnya ma'ruf. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh telah Allah turunkan di dalam kitab suci ini bahwasanya apabila kalian mendengar ayat Allah itu didustakan atau diolok-olok, maka jangan engkau duduk bersama mereka sampai mereka memperbincangkan pembicaraan yang lain, karena kalau kalian masih di situ berarti kalian adalah semisal dengan mereka. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ini ada dalil untuk menghajar setiap pelaku kebid'ahan di dalam agama ini sampai hari kiamat. Walaupun ayatnya mengatakan sampai mereka memperbincangkan yang lain, tapi apa? Sementara bid'ah itu terus bercokol di hati mereka, dan setiap saat mereka mampu untuk mengucapkan itu, maka memang harus dihajar. Kita harus menghindar dari acara-acara mereka, menjauh dari acara-acara tersebut. Kalau tidak mampu mengingkari, maka jangan kita duduk di situ. Kenapa? Innakum idzam mithluhum, karena kalian kalau masih di situ berarti kalian semisal dengan mereka. Kemudian Al-Qurtubi mendatangkan asar dari Umar bin Abdul Aziz, dan asar ini sanadnya hasan kalau tidak salah, kalau tidak sahih berarti hasan, yaitu apa? Umar bin Abdul Aziz menangkap beberapa orang yang sedang minum khamr di pasar. Lalu dikatakan bahwasanya salah satunya itu dia puasa, yaitu apa? Enggak mungkin dia minum khamr, dia puasa. Maka Umar mengatakan ketika dia tetap duduk-duduk dengan orang yang minum khamr berarti dia semisal dengan orang-orang tadi. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Baik, maka harusnya kita menghindar dari majelis kebatilan tadi. Apa hukum jual beli dengan sistem kredit? Misalnya motor, mobil, dan lain-lain yang kadang-kadang jual belinya tersebut melalui jasa bank ribawi. Mohon penjelasannya. Kalau jual belinya langsung, kita beli kepada si penjual tanpa melewati bank ribawi ataupun yang lain-lain, itu perusahaan-perusahaan yang menyiapkan pinjaman. Betul-betul kita langsung dengan si penjual, maka jual beli hutang ini adalah sesuatu yang diizinkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan telah terbentuk ijma tentang bolehnya jual beli dengan sistem kredit, yaitu apa? Dengan cara hutang, dengan cara munajjaman, pembayarannya adalah secara berangsur-angsur, itu adalah boleh. Itu hukum asalnya. Adapun kalau ternyata si penjualnya menerapkan sistem riba, imma an taqdi wa imma an turbi, engkau harus membayar sekarang karena sudah jatuh tempo, kalau tidak maka engkau harus membayar lebih nantinya sebagai hukuman. Maka ini adalah riba jahiliyah, tidak boleh itu dilakukan. Tapi apa? Fanadhiratun ila maisarah, hendaknya si penjualnya itu memberikan penundaan sampai waktu yang dimudahkan.
Karena yang namanya hutang piutang itu tujuannya adalah untuk menolong hamba Allah dan tujuannya adalah untuk mencari pahala sedekah, bukan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan duniawi. Adapun kalau sistem kreditnya itu dan seringkali ini melalui jasa bank ribawi, maka itu adalah haram. Apa tujuan adanya bank ribawi di antara kita? Tujuan dia hanyalah mencari untung. Yaitu apa? Ketika ada perniagaan, ketika ada seseorang ini membeli rumah secara kredit, maka dan orang itu datang kepada si penjual rumah, lalu penjual rumah ini menelpon bank mengatakan ini ada si fulan dengan data demikian dia mau membeli rumah dengan sistem kredit, maka bank langsung membayar cash, membayar secara tunai kepada si penjualnya. Kemudian setiap bulannya si pembeli itu membayarnya kemana? Membayarnya adalah kepada bank. Berarti seakan-akan kita itu beli rumah kepada bank. Sementara kalau tidak ada pembeli, maukah bank itu membeli rumah? Dia tidak akan mau. Ini menunjukkan bahwasanya dia membeli rumah tadi bukan tujuannya adalah untuk memiliki atau menjual, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari keuntungan meminjamkan uang. Masalah jual beli, masalah tanahnya, masalah rumah tadi itu hanyalah sekedar surah saja, sekedar apa? Bentuk kamuflase saja. Yang diinginkan dari bank tadi adalah dia mengeluarkan uang, boleh jadi 100 juta, lalu secara berangsur-angsur akan dibayarkan kepadanya yang nanti nilainya adalah 130 juta misalkan. Jadi bank tidak menginginkan beli rumah, cuma dia ingin mendapatkan apa? Keuntungan dari perselisihan, perbedaan antara nilai pembelian cash dengan nilai pembayaran hutang itu, dan ini adalah riba. Baik, maka adanya bank sebagai pihak ketiga di antara orang yang berjual dan orang yang berjual beli ini adalah riba dan ini adalah haram. Baik. Apa hukum mengikuti kupon undian berhadiah yang diadakan oleh pihak toko atau supermarket yang mana kupon-kupon undian tersebut akan diundi untuk mendapatkan hadiahnya? Mohon penjelasan. Telah dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam di dalam kitab beliau Fathul Alam bahwasanya itu adalah boleh asalkan harga yang ditetapkan ketika kita membeli barang dalam keadaan ada kupon itu tidaklah menjadi berubah dengan apa? Sangat ekstrim. Misalkan sebenarnya kalau kita membeli makanan ringan harganya mungkin cuma 10.000 atau 5.000, anggap aja 5.000. Ketika ada kupon undian berubah harganya menjadi 15.000, maka ini tidak boleh. Karena apa? Berarti orang yang membeli hakikatnya dia berjudi. Dia tidak menginginkan makanan tadi, dia cuma menginginkan apa? Dengan uang segitu untuk mendapatkan nilai yang berlipat-lipat. Ini adalah perjudian, undian dan perjudian. Adapun kalau sama saja ada promosi undian ataupun tidak, memang harga barang itu dari pihak penjual adalah 6.000 saja, tetap misalkan 6.000, maka ini adalah halal. Cuma apa? Si penjualnya sekedar ingin menaikkan menaikkan omset penjualan dia, dan ini adalah halal. Sama saja kita mendapatkan hadiah ataupun tidak, sebenarnya yang kita beli sebenarnya adalah apa? Ya barang itu hakikatnya, dan tidak ada perubahan harga, itu adalah halal, tidak masalah. Hanya saja apa? Pihak penjual dia ingin bersyukur kepada para pembeli atau dia ingin menaikkan omset barang, dan ini adalah halal. Tidak masalah undian tadi itu, karena tidak merugikan siapa-siapa, harganya masih tetap. Adapun dia masuk kepada perjudian kalau harganya berubah dikarenakan undian tadi. Apakah diperbolehkan untuk membeli barang yang masih dalam status digadaikan? Alasan si penjual barang tersebut, orang yang menjual barang gadaian itu, bahwa barang tersebut sudah lama sekali tidak ditebus oleh pemiliknya atau sudah jatuh tempo dari kesepakatan penebusan barang. Mohon penjelasannya. Baik, adapun untuk masalah pegadaian, ini hukum asalnya adalah disyariatkan. Hukum asalnya. Kenapa? Ini tujuannya adalah untuk melindungi hak si penjual atau melindungi hak orang yang meminjamkan barang. Jangan sampai nanti orang yang meminjam barang, yang meminjam uang misalkan, itu kemudian dia lari, orang yang hutang itu lari. Maka dengan adanya rohen, yaitu barang gadaian, akan terjaminlah insya Allah hak dari si penjual atau hak dari orang yang menghutangi itu. Kemudian ketika jatuh tempo jangan langsung dijual, tapi apa? Berikan, laksanakan ayat tadi, fanadhiratun ila maisarah. Kita coba dulu, kita kasih tempo lagi.
barangkali dia akan dimudahkan oleh Allah untuk membayar hutang beberapa waktu lagi. Kalau sepertinya sudah terlalu lama, sementara penjual juga dia tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan untung. Sampai sekarang dia nggak dapat untung karena tidak ada pembayaran. Atau tujuan orang yang menghutangi adalah menolong tetapi tidak terus menerus. Dia juga memerlukan uang dia suatu saat. Maka kalau sudah jatuh tempo dan sudah dikasih sekian waktu penundaan masih juga tidak terbayarkan, maka dia berhak untuk menjual barang tadi, baik menjual secara langsung yaitu jual beli biasa atau secara lelang, itu hukumnya adalah halal. Akan tetapi kalau uangnya itu uang yang dihasilkan dari penjualan rohen atau barang gadaian tadi itu memang setara dengan barang yang setara dengan nilai utang, maka masalahnya selesai. Adapun kalau ternyata harganya lebih, maka sisanya itu harus dikembalikan kepada pemilik barang tadi. Kalau tidak demikian maka jadi riba karena dia dapat untung lebih nanti, dapat untung jadinya. Baik, jadi masalah bolehnya boleh tetapi dengan apa? Adab-adab yang semacam tadi. Wallahu a'lam. Kita tambah kita tambah 1/4 jam terus insyaallah istirahat dulu. Qala al-mu'allif faqahullahu ta'ala innal ma'asi sababun li ighwa'i syaitani li murtakibiha. Sesungguhnya maksiat-maksiat itu adalah sebab untuk setan menyesatkan pelakunya. Semakin berbuat maksiat, semakin jauh dari shiratal mustaqim sehingga tersesat. Qala Allah Ta'ala innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian pada hari pertemuan dua pasukan itu, dua kumpulan pasukan, hanyalah setan itu yang menggelincirkan mereka. Disebabkan baknya bak sababiyah, disebabkan karena sebagian dosa yang mereka perbuat terdahulu. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Ini ayat ini turun tentang kisah perang apa ini? Orang yang lari dari peperangan. Ini kisah perang apa ini? Yang di dalam Ali Imran yang ini. Perang apa? Ya, perang Uhud, tamam. Perang Uhud di tahun berapa? Disempurnakan jawabannya siapa tadi? Perang Uhud di tahun berapa? 45 atau 2000? Enggak ya, sudah lama. Tahun berapa? Tahun berapa? Iya, tahun 3 Hijriah. 1 tahun setelah apa? Setelah perang Badar 2 Hijriah. Di bulan apa perang Uhud itu? Bulan apa? Yaitu di bulan Syawal. Adapun kalau perang Badar itu adalah di bulan Ramadan. Baik. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ay bi ba'dhi dzunubihi musalifah, yaitu disebabkan karena sebagian dosa-dosa mereka yang terdahulu. Karena dosa yang terdahulu ketika datang peperangan mereka menjadi tidak kuat untuk istiqamah dalam suasana susah itu. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana ucapan sebagian salaf, inna min sawabil hasanati al hasanata ba'daha. Sesungguhnya termasuk dari pahala kebaikan adalah adanya kebaikan yang setelahnya, dan terus menerus seperti itu, susul menyusul. Kebaikan yang setelahnya itu diantara pahalanya adalah dapat taufik untuk mengerjakan kebaikan yang setelahnya lagi. Wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Dan sesungguhnya termasuk dari balasan kejelekan adalah kejelekan yang setelahnya, keburukan dan dosa yang setelahnya, dan seterusnya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi maksiat menyebabkan kita digelincirkan oleh setan setelah itu. Nauzubillah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa idza kana fil muslimina dha'af, apabila ada kelemahan di tengah-tengah kaum muslimin, wa kana aduwwuhum mustadhiran alaihim, dan musuh mereka itu mengalahkan mereka, zahir artinya menang. Karena dzalika bisababi dzunubihim wa khotoyahum, itu adalah disebabkan karena dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Imma litafritihim fi ada'il wajibati batinan wa dhahira, boleh jadi karena mereka yang meremehkan penunaian kewajiban-kewajiban yang lahir ataupun yang batin dan lahir. Wa imma li'udwanihim bi ta'addil hududi batinan wa dhahira,
dan boleh jadi karena kaum muslimin sendiri yang sering melampaui batasan-batasan Allah, baik lahir ataupun secara batin. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Dan terjemahnya telah kita lewati. Wa qala ta'ala, awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum. Atau apakah manakala kalian tertimpa musibah, yaitu apa? Mengalami kekalahan pada waktu perang Uhud, padahal kalian telah mendapatkan 2 kali lipat kemenangan sebelum itu, yaitu apa? Membunuh 70 orang kufar di waktu perang Badar dan menawan 70 pemimpin mereka. Qultum anna hadza, yaitu min aina hadza. Kalian bertanya dari mana faktor kekalahan ini? Qul huwa min 'indi anfusikum. Katakan itu disebabkan karena diri kalian sendiri. Ada kesalahan di masa lalu. Wa qala ta'ala, wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Dan benar-benar Allah akan menolong orang yang mau menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Allah tidak memerlukan kita, tapi Allah menginginkan kita menolong agamanya sebagai ujian. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakah. Mereka adalah orang-orang yang apabila kami berikan kepada mereka kekokohan di bumi, yaitu kemantapan atau kekuasaan atau keleluasaan, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar, memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Walillahi aqibatul umur, dan hanya milik Allah lah kesudahan dari segala perkara itu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa mimma yajlibus salamata minasyaitani fi hadzal bab, dan juga termasuk yang mendatangkan keselamatan dari tipu daya setan dalam bab ini adalah adamu ta'atil khamri wal maisir, yaitu kita jangan